uh, di UTS kita deskriptif, kemudian juga kita mempelajari uji persyaratan analisis, dan kita juga sudah pengujian hipotesis. Sebagaimana dijelaskan yang kemarin bahwa pengujian hipotesis itu ada 3 ya. Kalau satu variabel, one variat, itu dengan menggunakan t-test one sample deskriptif. Nah, kalau 2 variabel terlebih, jadi kemungkinannya ada 2. Asosiatif atau komparatif. Asosiatif tekniknya biasanya korelasional, yang komparatif biasanya eksperimen gitu ya. Nah, sekarang kita mulai coba yang asosiatif. Ya, tekniknya biasanya korelasi gitu ya, korelasional. Kalau kalian sudah belajar metodologi pasti ya mengenal itu korelasional atau model hubungan. Oke, apa yang disebut dengan pengujian hipotesis asosiatif? Nah, gini. Jadi hipotesis asosiatif itu merupakan dugaan adanya hubungan antara variabel dalam populasi melalui data hubungan variabel dalam sampel. Sebagaimana dijelaskan dari awal bahwa kita statistik bekerja dalam sampel. Jadi menduga adanya hubungan di dalam populasi melalui hubungan yang ada di sampel. Jadi hasil perhitungan di sampel digeneralisasi ke populasi, gitu ya. Nah, bentuk hubungan dalam asosiatif ini ada 3. Jadi hubungan simetris, yaitu hubungan yang setara. Jadi 2 kelompok ini tidak saling lepas ya, tidak ada hubungan fungsional. Nah, simetris jadi saling lepas. Kemudian yang kedua hubungan sebab akibat kausal. Jadi X menyebabkan Y. Yang simetris itu X tidak menyebabkan Y, gitu. Y tidak menyebabkan X, gitu ya. Nah, kalau dalam hubungan sebab akibat ini, kausal ini, X ini menyebabkan Y, tapi Y tidak menyebabkan X. Nah, kalau hubungan timbal balik namanya hubungan fungsional. Jadi saling mempengaruhi ya. X menyebabkan Y, Y menyebabkan X, gitu ya. Jadi X itu biasa kalau kalian di metodologi penelitian ini sebagai simbol variabel bebas, ya, kemudian Y adalah variabel terikat biasanya gitu ya. Nah, adanya kausal dan fungsional ini berdasarkan teori atau konsep. Jadi gini, bahwa ini ada simetris, kausal atau fungsional itu bukan berdasarkan pandangan si peneliti, tapi berdasarkan teori konsep bahwa memang itu adalah ada hubungan atau itu adalah ada sebab akibat atau fungsional itu oleh teori. Jadi mencari, artinya hubungan itu mencari hubungan antara 2 variabel terlebih dihitung korelasinya. Korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan arah atau kuatnya hubungan antara 2 variabel. Jadi apakah 2 variabel ini ada hubungan, arahnya itu positif negatif, kuat hubungannya itu biasanya tidak. Ya, arah ini dinyatakan dalam bentuk positif negatif tadi ya. Kuatnya hubungan dinyatakan dalam koefisien korelasi. Nah, jadi hubungan 2 variabel atau lebih ini dinyatakan positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya akan diturunkan akan menurunkan variabel lain. Misalnya ya, hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Nah, jadi kalau motivasinya makin tinggi maka hasil belajarnya makin tinggi juga, gitu. Itu hubungan positif. Atau makin rendah misalnya hubungan misalnya kecemasan dengan hasil belajar gitu ya, makin rendah kecemasannya makin rendah juga hasil belajar misalnya gitu ya. Itulah yang menyatakan hubungan kuat tidaknya. Nah, kalau hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan negatif bila nilai satu variabel dinaikkan maka akan menurunkan variabel yang lain, dan sebaliknya juga. Misalnya gini tadi ya, hubungan antara kecemasan dengan hasil belajar matematika. Kalau makin cemas, berarti hasil belajarnya kan makin turun. Nah, itu berarti kan negatif itu. Nah, itu yang disebut dengan negatif atau positif seperti itu. Nanti kalau digambarkan kayak gini. Ini hubungan positif kalau digambarkan dengan diagram garis akan begini. Tapi kalau yang hubungan negatif ada gini, semakin rendah Y. Kalau ini makin tinggi X, makin tinggi Y, gitu ya. Oke, nah kuat hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Jadi hubungan antar variabel tuh, variabel X dan Y ini akan dihitung menghasilkan sebuah R, sebuah perhitungan angka-angka yang disebut dengan koefisien korelasi ini. Nah, koefisien korelasi ini positif paling tinggi adalah 1. Dan koefisien negatif, nah paling rendah itu negatif 1. Nah, sedangkan yang terkecil artinya yang dinyatakan tidak ada hubungan adalah 0 gitu ya.
Jadi artinya koefisien korelasi ini rentangannya antara negatif 1 sampai 1. Jadi kalau kurang atau lebih dari 1, itu berarti ada perhitungan yang salah. Gitu aja gampangnya gitu ya. Nah, makanya karena rentangnya nggak mungkin kurang dari negatif 1, nggak mungkin juga lebih dari 1. Nah, bila koefisien korelasinya 1 atau negatif 1, maka hubungan tersebut sempurna. Jadi hubungannya sempurna gitu ya. Nah, semakin kecil koefisien korelasi, maka semakin besar errornya. Artinya gini, bisa mendekati 0, kecil berarti errornya kan makin besar. Artinya akan menyatakan tidak ada hubungan gitu kalau makin kecil koefisien korelasinya. Kalau makin besar berarti kan menyatakan ada hubungannya. Cuma hubungannya signifikan apa tidak, gitu. Akan diuji tersignifikansinya. Besarnya koefisien korelasi dapat diketahui berdasarkan penyebaran titik pertemuan antara dua variabel X dan Y. Nah, bila titik itu terdapat satu garis, maka koefisien itu sempurna ya, 1 atau negatif 1. Bila titik berbentuk lingkaran, maka koefisien korelasinya 0. Jadi kalau digambar kayak gini. Jadi ini adalah menyatakan tidak ada hubungan. Jadi hubungan titik X, biasanya kan nilai-nilai X dan nilai-nilai Y ini dihubungkan dengan sebuah titik, ya plot scatter, gitu ya, diagram pencar. Jadi kalau makin datanya makin banyak kan akan terbentuk seperti itu, mendekati lah. Kalau mendekati seperti ini, berarti ini rendah sekali korelasinya. Nah, kalau ini misalkan berbentuk elit, berarti ini 0,5 gitu ya. Nah, kalau mendekati garis lurus, ya hampir garis lurus seperti ini, maka ini adalah korelasi sempurna mendekati 1, atau kalau bukan negatif 1. Itu kalau digambarkan dalam bentuk plot scatter atau diagram titik. Nah, teknik untuk menguji statistik yang asosiatif ini, korelasi, tadi ya, yang simetris, itu rumusnya pakai Pearson product moment. Rumusnya ini, salah satunya ya, ada juga yang pakai rumus data mentah, ada 2 rumus sebenarnya, yang Pearson product moment itu, saya ambil yang gampangnya saja nih ya. Nah, kalau kausal atau fungsional, jadi rumusnya di samping Pearson product moment, atau ANAPA biasanya, nah itu di melakukan analisis regresi dulu. Rumusnya adalah Y topi A tambah BX. A ini merupakan konstanta dan B merupakan koefisien X-nya. Ya. Dari rumus yang ini sama persen berapa momen, tapi ada persyaratan harus regresi. Tadi jelaskan lah ya. Oke, analisis korelasi. Analisis data secara inferensial atau induktif adalah pengolahan data untuk menguji hipotesis yang selanjutnya untuk mengeneralisasi sampel konsider sudah dibahas tadi ya. Jadi sekali lagi perhitungan di sampel ini adalah menginferensi dari sampel populasi atau generalisasi dari sampel populasi untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah, uji hubungan atau korelasi ini ada persyaratan, yaitu normalitas ini ya. Dalam kemarin kan kalau untuk menguji parametrik kan persyaratannya ada uji persyaratannya normalitas homogenitas. Tapi untuk yang uji homogen korelasi, uji hubungan korelasi atau korelasi ini persyaratannya pertama adalah uji normalitas, kemudian uji linearitas regresinya, kemudian uji signifikansi regresinya. Jadi sebelum korelasi itu diuji ini dulu ya, normalitas jelas kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang menguji linearitas regresi. Linear tidak. Nah, kalau linear tidaknya diuji juga signifikannya. Berarti linear. Kalau tidak signifikan ya tidak linear. Ya. Bisa saja kok linear atau bisa saja bentuknya kurva gitu, tidak linear. Ada rumus yang lain. Nah, untuk menguji korelasi ada beberapa rumus sebenarnya tergantung dari jenis datanya. Nah, kalau korelasinya antara data interval dan data interval pakai Pearson product moment. Jadi sebenarnya gini ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis data ya, dari mulai ordinal, nominal, interval, rasio, kemudian juga ada data dikotomi, data interval, dan sebagainya itu. Nah, jenis-jenis data ini mempengaruhi terhadap rumus-rumus ya. Sekalipun kita sebenarnya kalau di lapangan itu kebanyakan kan interval ya, karena jumlah. Kalau ordinal kan data tingkat jarang, kebanyakan kan kita pakai ini, makanya tadi pakai rumus langsung pakai yang tidak persimpangan ini ya, karena kecenderungan data yang kita olah itu banyakkan ini. Tapi ada kemungkinan juga kita mengolah data yang berbentuknya bukan interval. Nah, sekali lagi kalau yang interval dengan interval pakai Pearson product moment. Kalau datanya peringkat, itu dengan menggunakan Spearman, yaitu data ordinal dengan data ordinal peringkatnya. Kalau datanya interval dengan dikotomi kan dua ya, juga. Kalau murni itu memang bukan buatan gitu ya. Kalau maksudnya buatan dengan murni itu misalkan perempuan diberi simbol 1, laki-laki 0, berarti kan murni. Tapi kalau ya tidak, nah itu kan
dikotominya itu. Nah, kalau dikotomi murni dengan data interval pakai poin biserial. Buatan juga sama pakai poin biserial ya. Kalau data dikotomi buatan dengan data dikotomi buatan pakai korelasi tetrakorik. Kamu cari rumus-rumusnya ya di internet banyak. Kemudian koefisien P antara data dikotomi murni dengan data dikotomi murni. Kemudian untuk koefisien kontingensi kalau datanya berbentuk frekuensi. Gitu ya. Jadi frekuensi. Paham lah ya. Oke, sekarang berikan contohnya saja. Nah, contoh untuk yang asosiatif simetris. Misalkan hipotesisnya terdapat hubungan positif antara variabel X pendapatan misalnya dengan pengeluaran Y. Misalnya ini simetris pendapatan dan pengeluaran itu apakah dengan banyaknya pendapatannya akan menyebabkan tingginya pengeluaran atau banyaknya pengeluaran juga akan menentukan pendapatan? Enggak juga ya, ini bentuk simetris. Misalkan ada respondennya ada 5 nih siswa, kemudian ini variabel X, pendapatannya X ini, datanya ini, hasil surveinya, kemudian pengeluaran data surveinya ini yang ini ya. Oke, kita cari dengan menggunakan rumus Pearson dark moment itu kan ini ya rumusnya ya, sigma X kecil per akar sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat. Berarti kita harus cari X Y kecil. Nah, X Y kecil apa maksudnya perbedaannya di sini kan ada X besar, ada X kecil. X merupakan simpangan dari gini. Yang disebut dengan X kecil, mana ya rumus? Nah, X maaf ini nggak pakai masih susah nih. Nah, X kecil itu adalah rumusnya ini. Nah, X besar dikurangi susah banget nih. X bar gitu. Nah, itu ya ini. Jadi yang X kecil ini adalah X min X bar. Oke, bisa diketahui X ini, Y-nya ini, kemudian karena X bar ada rata-rata, berarti kita cari rata-ratanya. Nah, rata-rata X ini 14, rata-rata Y adalah 10. Nah, berarti X kecilnya adalah ini. 20 dikurangi 14, berarti 6. Ya, samanya 20 juga, kurang 14, 6, 12, kurang 14, negatif 2, dan seterusnya. Dan Y juga sama, cari Y kecilnya ya, Y-nya cari rata-ratanya, ini juga sama Y kecil itu, Y min Y bar, ini juga ya, sama. Nah, ini jadi ini, nah, yang Y kecil juga sama ini. Nah, rumusnya adalah, nah, oh, gede banget ya, oh, sudahlah. Nah, gitu ya, Y bar sama juga ya, ini yang Y juga sama. Berarti untuk mencari Y kecil adalah 16 kurang 10, karena rata-ratanya 10 ya, berarti 6. Kemudian 12 kurang 10, 2, 10 kurang 10, 0, dan seterusnya. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan tadi, rumus pertama tadi ya, langsung saja nih X kecil dikuadratkan, ini berarti 6 kali 6, 36, 6 kali 6, 36, negatif 2 kali negatif 2, 4, dan seterusnya. Kemudian Y juga sama, kita kuadratkan, jadi 6 kali 6, 36, 2 kali 2, 4, 0 kali 0, dan seterusnya. Nah, sekarang X kali Y. Berarti yang ini ya. X kali Y berarti 6 kali 6, 36, ini 6 kali 2, 12, negatif 2 kali 0, 0, dan seterusnya. Nah, kemudian disigmakan, karena yang dibutuhkan kan sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X kali Y. Berarti ini yang dibutuhkan ya. Nah, ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumus. Ini untuk membantu memudahkan saja perhitungannya tabel bantu ini. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, kalau ditemukan ini, nah itu masukkan. Jadi koefisien korelasi simetris ini dengan Pearson dark moment berarti sigma XY tadi ini 100 ya, sigma XY ini 100. Kemudian sigma X-nya adalah 144, yang ini. Sigma Y kuadrat adalah 80. Masukkan rumus kayak ini. Oke. Dihitung secara matematis biasa ya, dengan kalkulator atau dengan menggunakan Excel. Hasilnya adalah 0,93. Nah, itu ya, 0,93. Nah, apa artinya 0,93 ini? Ini yang disebut dengan koefisien korelasi 0,93 itu. Nah, ini menyatakan apa tadi? Hubungan, gitu ya, kuatnya hubungan. Nah, kuatnya hubungan ini yang ini.
Bagaimana caranya? Apakah ada hubungan atau tidak? Diuji signifikansinya. Kalau nggak signifikan, sama aja dengan ada hubungan. Jadi ada hubungan cuma biasa-biasa aja ya. Yang ada hubungan yang menyatakan hubungan itu harus diuji signifikan nggak hubungannya gitu. Nah, diujilah dengan uji T namanya ya. Rumusnya ini adalah R, yang R yang di sini ya. Yang maksud R di sini adalah ini koefisien korelasi ini akar N dikurang 2 gitu ya. Per 1 dikurang. Nah, N ini adalah 5 ya. Tadi karena datanya di sini kan ada 5 ya. Ada 5 tapi dan 2 kelompok, 2. Nah, berarti di sini masukkan ini. N kurang 2, makanya di sini karena 2 kelompok. N-nya adalah 5 tadi. Ini 1 dikurang R kuadrat. R kuadrat R-nya sama ini juga 0,93 ya. Kita masukkan R 0,93, kemudian 5 kurang 2 ada 3, dikurang R kuadrat. 1 dikurang 0,93 kuadrat. Ini hasilnya ini. Hitung aja dengan kalian ya. Dihitung secara matematik biasa, hasilnya 4,38. Nah, itu namanya T hitung. Apa artinya itu? Nah, berarti dicari T tabelnya sebagai pembandingnya. Kita sudah belajar distribusi T kan ya. Oke, T tabelnya itu pada alfa 5% dengan DK-nya 3, karena N-2 tadi ya. DK-nya yang ini, DK N-2, 3 berarti ini. Dari tabel ketemulah 2,35. Nah, kemudian T tabel ini dibandingkan dengan T hitung. Nah, T hitungnya adalah 4,38. Nah, ternyata ini lebih besar dari 2,35 merupakan T tabel. Maka dikatakan ini korelasi ini signifikan. Jadi artinya 0,93 ini ternyata signifikan ya, dengan signifikan artinya ada hubungan gitu ya. Ada hubungan positif. Artinya kalau ada hubungan positif, makin tinggi X, makin tinggi Y, artinya hipotesis tadi yang menyatakan bahwa makin tingginya apa tadi pendapatan, kalau makin tinggi pendapat maka akan tinggi juga pengeluaran. Jadi teruji hipotesis tersebut itu ya. Karena nah, sekarang kontribusi X terhadap Y atau kontribusi pendapatan terhadap pengeluaran berapa persen? Kan banyak yang mempengaruhi terhadap pengeluaran itu ya. Nah, salah satunya X tadi diuji dengan ini namanya determinasi atau penentu. Bisa digunakan rumusan ini. R kuadrat saja kali 100%. Jadi R yang ini nih, yang 0,93 yang koefisien korelasi dikuadratkan 0,93 kuadrat berarti 0,8649 kali 100% berarti 86,49%. Jadi nih variabel Y dipengaruhi oleh variabel X ini segini. Jadi kontribusi ya, kontribusi variabel X terhadap Y ini adalah 86,49%. Variabel-variabel lain sehingga menyebabkan pengeluaran 100% ya variabel lain lah gitu ya. Bisa saja gaya hidup atau segala macam lah gitu ya. Nah, ini tapi kalau yang menyebabkan pengeluaran itu ya pendapatan. Itu ada 86%. Jadi yang menyatakan bahwa makin tinggi pendapatan maka akan tinggi pengeluaran, betul. Kontribusinya tinggi sekali ya, 86,49%. Itu contoh yang korelasi simetris, artinya hubungan dua variabel ini tanpa regresi kayak itu ya, langsung saja karena itu simetris artinya tidak tidak saling menyebabkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang korelasi simetris? Tidak ada, ya sudah. Nah, itu yang contoh korelasi simetris. Nah, contoh untuk korelasi kausal, fungsional kan sama ya. Nah, yaitu rumusnya sebelum menguji irisan pendekatan maka diuji namanya regresi linearitasnya. Nah, kebetulan saya belum buat contoh hitungannya, jadi minggu depan aja ya. Sampai sini aja dulu. Nah, latihannya, kalian kemarin ketika menguji homogenitas, itu kan punya dua kelompok ya. Dua kelompok, coba kalian hitung korelasinya dengan menggunakan rumus Pearson Bradford ini. Nah, yang Pearson Bradford ini, apakah dua kelompok data yang kalian hitung itu kuat, ada hubungan apa tidak? Cuma syaratnya ya, di homogenitas tadi kan banyaknya data tidak dipersyaratkan harus sama, tetapi dalam korelasi itu harus sama. Karena harus terjadi hubungan korespondensi satu-satu kalau dihubungkan itu. Artinya jumlah kelompok di dalam X dan jumlah kelompok dalam Y itu harus sama. Jadi hati-hati ketika kalian membuat judul dalam sebuah metodologi asosiatif atau yang korelasi itu sumber datanya. Jadi harus jumlahnya sama, harus terjadi korespondensi satu-satu. Kalau tidak korespondensi satu-satu pasti error. Contoh misalnya gitu ya, yang tadi contohnya
Hubungannya pendapatan dan pengeluaran. Berarti kan sumbernya dari orang yang sama, pasti sama ya, korespondensi jumlah X dengan Y-nya. Misalkan hubungan antara pendapatan orang tua dengan siswa. Nah, itu. Bisa nggak diuji korelasi? Bisa. Karena setiap siswa ini punya orang tua satu, gitu ya. Nah, berarti terjadi korespondensi satu-satu. Contoh lagi, misalkan hubungan antara gaya mengajar guru dengan hasil belajar siswa. Ada hubungan nggak? Nah, di sini nggak ada. Nggak bisa diuji korelasinya. Kenapa? Karena gurunya kan cuma satu, misalnya siswanya ada 30, satu data X-nya satu, Y-nya 30. Nah, ini tidak bisa. Jadi judul yang hubungan antara gaya mengajar dengan siswa itu tidak bisa dijadikan judul, itu salah karena secara teknik asosiatif atau teknik statistiknya nggak bisa. Ya itu. Jadi secara teori kan adalah pasti ada hubungan kan antara gaya mengajar guru dengan siswa ada. Nah, tapi secara statistik nggak bisa karena sumber datanya tidak korespondensi satu-satu. Sekali lagi, gaya mengajar diambil kan dari guru. Jadi setiap sekolah kan tiap kelas kan gurunya cuma satu. Tapi korelasi hasil belajar diambilnya dari siswa, jumlahnya mungkin lebih dari satu. Jadi tidak jadi korespondensi satu, tidak bisa diuji secara statistik. Jadi kalau kalian dipaksakan di SPSS atau di mana pakai Excel, itu tidak akan teruji karena tidak terjadi korespondensi satu-satu, pasti error. Nah, jadi syaratnya gimana kalau ingin menghubungkan antara gaya mengajar dengan hasil belajar siswa? Kita ambil persepsinya, persepsi siswa terhadap gaya mengajar guru dengan hasil belajar siswa. Nah, jadi persepsi siswanya gaya mengajar itu ya, bukan lihat dari pendapat gurunya. Jadi datanya bukan dari guru tapi diambil dari siswanya, yaitu persepsinya. Yang menyatakan gaya guru misalnya otoriter atau gaya gurunya misalnya demokratis kan, kalau gaya mengajar kan demokratis sama otoriter. Nah, itu menurut pandangan siapa? Berarti menurut pandangan siswa gitu ya. Nah, jadi datanya akan sama karena sumber data tentang gaya mengajar guru itu ambilnya dari pendapat siswa, hasil belajar juga dari siswa, maka akan terjadi korespondensi satu-satu, maka layak itu judul itu diangkat sebagai judul. Gitu ya. Ingat syarat untuk korelasi itu sumber datanya harus korespondensi satu-satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Masih mudah. Nah, karena untuk yang asosiatif dan fungsional itu agak panjang gitu ya, ceritanya mungkin tidak selesai karena juga akan Jumat, dan sebenarnya saya sudah buat contohnya adalah ini, saya tanyakan ya, tapi minggu depan aja karena pembahasannya akan ini ya dalam bentuk Word. Nah, ini sudah dibuatkan yang regulasi ini. Jadi perhitungannya agak panjang, tidak akan selesai. Jadi kita minggu depan aja. Tapi filenya akan saya kirim, gitu ya. Akan saya kirim ke Google Classroom. Ini kelas apa sih? Lupa saya. Kelas B ya, Pak. Kelas B ya, sudah saya kirim ke kelas B. Oke, cukup ya. Karena mau Jumatan nih. Jumatnya setengah